Ya, oke teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bar Puji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan nge-spill ya. Spill komentar dari teman kita. Jadi komentarnya tuh kayak gini. Dan di konten video saya yang ini nih, dia berkomentar adalah karena faktor masa lalu, karena dulunya ia pernah disakitin, akhirnya ia menjadi protektif kepada pasangan berikutnya. Ya, jadi konten gua yang masalah posesif, overprotect ya kan terhadap pasangannya, ditanggepin nih sama teman kita bahwa dia menerangkan bahwa posesif itu bisa juga muncul karena pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin karena pernah disakitin, pernah dikhianatin, pernah dibohongin. Jadi ketika menjalani sebuah hubungan dengan orang baru, merasa insecure, kurang percaya, akhirnya posesif terhadap pasangannya. Alasannya karena memiliki trauma-trauma di masa lalu. Dari komentar teman yang ada di video tadi, itu menjelaskan bahwa trauma membuat hidup kita tidak pede. Trauma kelam menjadikan hidup kita masih terhantui oleh masa lalu yang membuat kita sakit hati, membuat kita cemas dan kurang bisa percaya dengan orang lain. Kalau bilang trauma itu menderita, trauma itu membuat kita jadi ada batasan-batasan tertentu, hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain, bisa menghambat perkembangan kehidupan kita. Lebih baik kita bisa berpikir secara rasional lagi. Kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita, mencoba memberikan ruang kepercayaan untuk orang lain. Dan hal yang penting, di saat kita merasa disakiti, kita jangan cari siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Dan kita sebagai pelaku korban, jangan terlalu ngejudgement bahwa orang lain lah yang salah, kita pribadi yang paling benar, yang paling merasa jadi korban, yang paling merasa tersakiti. Kalau masih ada pemikiran egois semacam itu, terlalu membenarkan diri kita sendiri, terlalu menyalahkan orang lain, kita nggak akan pernah bisa berubah. Padahal kita perlu keterlibatan orang lain, perlu menjalin hubungan dengan orang lain, agar kita bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kita jangan terlalu ke-distract hidupnya. Kita jangan terlalu memberikan batasan ruang buat orang lain. Karena kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Memang nggak mudah yang namanya trauma ya kan. Tetapi coba kita introspeksi terlebih dahulu terhadap diri kita pribadi ketika kita memiliki pengalaman yang buruk. Pengalaman yang merasa kita paling tersakiti ibaratnya. Yang pertama ya, teman-teman harus introspeksi, jangan terlalu menyalahkan orang lain. Anjir, kok dia bisa tega ya nyakitin gua? Kok bisa tega sama aku ya? Kayak gitu ya?
kok dia nggak mikir perasaan aku ya? Introspeksi terlebih dahulu. Sebabnya apa sih? Kan gitu. Introspeksi. Kekuranganku apa? Kita galih gitu. Ketika kita merasa disakiti, merasa disepelein, kita harus merenung juga terhadap diri kita pribadi. Jangan langsung menyalahkan orang lain, jangan langsung ngejudgment bahwa diri kita paling benar, paling merasa jadi korban. Butuh juga introspeksi, barangkali ada perilaku yang enggak disadari sama kita, itu yang merugikan orang lain sehingga orang tersebut menyakiti diri kita. Banyak loh masalah-masalah yang tanpa kita sadari tapi menyakiti orang terdekat kita, menyakiti pasangan kita. Lalu pasangan kita jadi mengkhianati ke kita. Iya, ketika teman-teman merasa disakiti sama orang, merasa dikhianati sama pasangan, jangan langsung merasa paling benar, jangan langsung merasa sebagai korban yang paling tersakiti. Kita juga perlu introspeksi, melihat diri kita sendiri. Barangkali ada sifat-sifat kecil yang menyakiti perasaan pasangan kita. Barangkali ada sifat-sifat yang gak kita sadari, yang membuat pasangan kita merasa disepelein, gak dihargai. Iya, kita harus tahu nih posisi kesalahan kita juga gitu. Sebab akibat secara rinci. Apa tingkah laku kita ngebosenin, kurang mengerti pasangan, kurang lengkapin. Jadi seperti itu ya, ketika teman-teman merasa paling tersakiti, merasa jadi korban, jangan langsung menyalahkan orang lain. Kita juga harus introspeksi, benah diri agar tahu titik kesalahan kita. Ketika kita tahu titik kesalahan kita di mana, disitulah kita benah diri, merubah diri kita pribadi sehingga menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan langsung merasa paling benar, merasa paling jadi korban, merasa paling tersakiti. Kalau kita terlalu mudah menyalahkan orang lain ya, kita nggak akan pernah benah diri, nggak merubah menjadi diri kita sebagai orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat, mudah dipahami dan semoga bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Cukup sekian, pantengin terus channel Bach Entertainment, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.